Berdiri siap. Siap. Pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi ucapkan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Dan hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta sedia satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman Ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, kepada Putra Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk Sandra yang sudah memimpin kita doa pembuka. Jadi tetap berdiri. Seperti biasa sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Siap? Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Jadi sebelum mulai pelajaran Ibu mau periksa kehadiran dulu. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke baik. Jadi kalau sudah hadir semua, saya meminta kita ikut kegiatan pelajaran kali ini dengan baik ya. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak sarapan tadi pagi? Sebelum datang ke sekolah ada? Ada? Jujur saja, jangan takut. Oh Ibu saya tidak makan karena begini. Ada? Semua sarapan? Sarapan. Kalau gitu Ibu minta periksa dulu di kiri kanan, jangan sampai ada sampah atau apa mungkin yang mengganggu pelajaran kita sebentar. Aman? Aman. Oke baik, kalau begitu silahkan keluarkan buku pelajarannya. Ibu dan buku ini silahkan keluarkan. Oke. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Di awal tahun pelajaran kemarin kita sudah membuat satu kesepakatan di kelas ya. Sudah bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat apa saja isi kesepakatan kelas yang kita sudah buat kemarin? Ya, Jem. Mendengar peraturan dari guru. Peraturan guru itu kita sama-sama. Yang kita buat sama-sama ya, kita sepakat sama-sama. Oke, ada lagi yang masih yang lain? Apri. Buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? C. Ya, mau bertanya atau ada sesuatu yang tidak beres, boleh angkat tangan ya. Ada lagi ya, kurang bagus. Jangan bermain saat kita sedang belajar. Oke, yang terakhir. Jangan ribut ya. Jadi selama di proses pembelajaran ini jangan ribut. Oh iya Mas Ali yang lanjut. Tidak boleh memukul ya. Tentu jangan saat pelajaran tidak boleh ada yang memukul loh. Atau ada yang mau tidur di sini. Nah, kita akan belajar tentang norma atau aturan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang mau kita capai hari ini. Nah, ini kita lihat yang pertama, sama-sama lihat di layar di sana. Yang pertama itu kamu nanti diharapkan bisa memahami pengertian serta jenis norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu diminta untuk mengidentifikasi
contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Oh kita dalam kehidupan sehari-hari, oh ini yang saya harus lakukan, oh ini saya tidak boleh buat, misalnya begitu. Lalu yang ketiga, kamu dapat menganalisis apa sanksi atau hukuman tadi yang kamu bilang. Kalau kita tidak laksanakan aturan itu, kita akan mendapat hukuman ya, atau sanksi. Oke baik. Sebelum lanjut, Ibu minta kita bikin tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Kita lihat yang berikut, apa itu norma? Ya, ini mengenal norma. Nah, apa itu norma? Ada yang tahu? Ya, sudah lihat di layar itu. Norma adalah aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia saat menjalankan aktivitasnya. Aktivitas di keluarga, di sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada penjelasannya itu bahwa norma itu adalah aturannya. Jangan sampai kamu bingung-bingung norma ini apa lagi, orang tanya, oh norma itu tidak tahu. Tapi kalau sekarang sudah tahu bahwa norma itu sama dengan aturannya. Oke. Yang berikut kita lihat tentang jenis-jenis norma dan sanksinya. Kita lihat yang pertama dulu, ada jenis-jenis norma. Ada berapa? 4 ya. 1 norma kesopanan, 2 norma agama, 3 norma kesusilaan, 4 norma hukum. Jadi kita akan belajar 4 jenis norma ini masing-masing ya. Kita belajar contohnya apa, pengertiannya apa, contohnya apa sanksinya ya. Kita akan belajarnya. Kita lihat yang pertama, ada norma kesopanan. Norma kesopanan ya. Jadi norma kesopanan ini adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Yang kedua, ada norma agama. Ya. Jadi norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi para pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama tersebut. Dalam norma agama ada anjuran, ada perintah dan larangan. Misalnya, anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima. Perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan. Lalu aturan tentang pergaulan antara anak laki-laki atau antara laki-laki dan perempuan. Yang berikut ada norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan adalah aturan tentang baik dan buruk berdasarkan kejujuran hati nurani dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur dalam segala tindakan, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, berempati atau memahami perasaan orang lain, tidak sombong. Itu juga masuk ke norma kesusilaan ya, tidak sombong. Sanksinya, apa sanksinya jika kita melanggar norma ini? Nah, sanksinya adalah kita menjadi merasa bersalah ya. Baik, kita lanjut ke norma yang keempat, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil dari seluruh unsur rakyat. Norma hukum menyelaraskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda terlindungi kepentingannya dan tidak saling mempertentangkan norma yang dipegang masing-masing. Norma hukum harus dipatuhi oleh semua
Dika, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bune dan berikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Kamu Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal nggak ketahuan Mama. Ujiannya kan wajar. Iya, Ma. Dika janji gak akan mengulangi lagi. Dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Ya, tepuk tangan dulu. Generasikan Gimana, sudah simak videonya tadi? Bagaimana tanggapan kamu tentang video ini? Bagaimana? Ya, Jem. Dia sudah tidak jujur. Dia sudah ambil uang kembaliannya dari hasil setelah dia belanja ya. Ada lagi? Oke, baik. Sekarang saatnya kita diskusi kelompok nih, namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti Ibu harap perhatikan baik-baik bagaimana cara mengerjakannya agar sebentar saat mengerjakan itu kamu tidak bingung ya. Jadi di depan ini halaman depan silakan tulis kelompok 1, kelompok 4 misalnya. Lalu kita halaman berikutnya di sini ada dia punya langkah kerja. Silakan baca langkah kerjanya, apa yang diperintahkan di dalam, lalu mulai bekerja. Di sini ada daftar perbuatan pelanggaran ya. Dari keempat norma itu, Ibu ada acak, kamu silakan kelompokkan kembali dan tuliskan di bagian belakang ini ya. Tetap semangat. Tetap fokus. Fokus ya, sekarang fokus dengan tugas. Perhatikan yang sudah terima langsung mulai. Semua kelompok sudah mengerjakan RKPD-nya dengan baik, dengan lancar. Oh ya, ada yang masih identitas. Sekarang waktunya kita presentasikan atau kita membacakan melakukan hasil kerja kelompok kita di depan kelas. Siap? Siap. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita lanjut berikut presentasi. Kita presentasikan. Ibu persilahkan untuk kelompok 1. Terlebih dahulu silakan maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerjasama kami. Contoh pelanggaran norma kesopanan. 1. Berbicara saat makan. 2. Tidak tahu menyapa orang lain. Cuek. 3. Tidak tahu berterima kasih. 4.
berkata kasar, suka maki. 5. Tidak menghormati orang yang lebih tua. 6. Menunjuk dan melotot kepada orang lain. 7. Tidak menghormati guru. Sanksi hukum: bila kentut keras akan merasa malu dan jadi buah bibir orang lain, misalnya digosip. Iya, beri tepuk hebat untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya, ada. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Tetap semangat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasi hasil kerja kami. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. 1. Tidak jujur. Merasa cemas tidak jujur, menipu orang lain, mencuri, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru, tidak menghormati kakak atau orang yang lebih tua. Sanksi hukuman: 1. Merasa cemas dan serba salah. 2. Malu menjadi bahan pembicaraan orang lain. 3. Merasa cemas. 4. Merasa tidak aman dan bersalah. 5. Mendapatkan hukum dari guru. Iya. Ada yang menanggapi? Silakan ditanya. Nah, ada. Kalau begitu kita beri tepuk apresiasi. Tepuk apresiasi. Wes mata, wes mata, ca. Ya, silakan kembali. Kita lanjut berikut kelompok 3. Silakan. Oke, silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Contoh pelanggaran norma hukum. 1. Mencuri. 2. Tidak memakai helm saat berkendara sepeda motor. 3. Tidak membayar pajak. 4. Menerobos lampu merah. 5. Ngebut-ngebutan di jalanan umum. 6. Membunuh. 7. Penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan, ya. 8. Melecehkan kehormatan orang lain. Sanksi atau hukuman: 1. Dihukum atau dilaporkan ke polisi. 2. Membayar denda. 3. Akan menyita tanah atau tempat tinggal. 4. Membayar denda. 5. Membayar denda dan mendapatkan hukuman. 6. Dilaporkan ke polisi atau dipenjara. 7. Dihukum dan membayar denda. 8. Dihukum. Iya, bagus. Tepuk hebat untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Kasih B, kasih O, kasih W. Wow, hebat. Ya, silakan kembali. Kita lanjut kelompok 4. Ayo silakan mau dan duduk. Ayo silakan duduk kembali yang sudah presentasi itu. Bukan saya. Jangan malu, maju dan presentasikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil kerjasama kami. Contoh pelanggaran norma agama. 1. Mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Menuju dan menuntut kepada lawan bicara. 3. Tidak jujur. 4. Menjelek-jelek agama orang lain. 5.
terima kasih. Sanksi hukuman. Berdosa, merasa cemas, hati tidak tenang dan tidak merasa aman. Oke, silahkan kita beri tepuk hebat untuk kelompok 4. Tepuk hebat. Kasih B, kasih O, kasih W. Silahkan kembali. Ya, nanti sebentar ketua kelompoknya silahkan kumpulkan di depan ya. Silahkan nih. Oke, mari. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan lanjut dengan kegiatan kita berikutnya. Tapi Ibu minta semuanya berdiri dulu sebelum kita mulai ke kegiatan. Semua berdiri. Yang belakang boleh di belakang kursi ya. Kita gerak-gerak sedikit biar kembali semangat ya. Setelah kita mengerjakan tugas dalam kelompok. Oke. Ya, ini gerakannya sambil goyang boleh. Lanjut ke tahap berikutnya. Sekarang kita merefleksikan kegiatan pembelajaran tadi dari awal sampai tadi kamu presentasikan juga teh. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran tadi hingga saat ini? Ya, silakan Yun. Senang. Senang. Ada lagi? Yo. Gembira. Bahagia, oke. Mendapat ilmu. Mendapat ilmu tadi. Ada yang rasa senang, ada yang merasa bahagia, ada yang gembira. Ya. Mengapa kamu merasa seperti itu? Merasa senang, bahagia, gembira? Apakah ada yang ya silakan? Karena hari ini bisa belajar ya, mendapat ilmu, oke. Dan ya, silakan. Menambah ilmu pengetahuan bagus sekali, Lilis. Bisa berarti kerjasama dalam kelompok. Oke, ada lagi? Yang lain? Oke. Jadi terima kasih kamu sudah merasa senang, merasa bahagia karena hari ini sudah mendapat ilmu dapat pelajaran yang baru, materi yang baru, belajar hal yang baru. Oke, kalau begitu Ibu akan memberi kesimpulan kembali materi tadi. Kita sudah belajar tentang norma ya. Apa itu norma? Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu norma. Jadi norma itu dia sama dengan atau kata lain dari aturan ya. Apa itu norma? Jadi norma adalah aturan ya yang harus kita patuhi. Berapa jenis norma? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Oke, sekarang masing-masing ingat satu apa? Yun. Norma apa? Ya. Ini ya, cek dulu satu norma agama oke Pio, norma hukum. norma hukum oke orang. Norma apa? Ya, norma supernatural terakhir. Ya, norma kesusilaan.
silakan. Ada 4 ya? Ada 4 jenis norma. Yang kita lanjut yang berikut adalah evaluasi. Ibu minta semua buku catatan disimpan siap kertas lembar. Terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik. Untuk itu, Ibu akan berikan tugas rumah supaya di rumah kamu belajar lagi. Yang rumah berdekatan boleh dia kerja bersama-sama ya. Yang mungkin ada 3 rumah berdekatan boleh kamu kumpul waktu sore hari, kamu sama-sama kerja ya. Jadi ada cerita di situ nanti. Dalam cerita itu ada muat tentang 4 norma ya. Jadi silakan kamu pilihkan ini masuk norma apa. Perilaku ini atau dia punya sikap ini masuk ke norma kesopanan misalnya. Kamu daftarkan norma kesopanan apa saja dari cerita ini ya. Dari 4 norma itu kamu daftarkan, tuliskan apa saja contoh sikap atau perilaku yang ada dalam cerita. Bisa? Bisa. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, bagian. Nanti langsung disimpan di dalam kamu punya buku tugas itu. Kerjakan ya, baca lalu kerjakan. Ada tulisannya. Oke, baik. Sekarang Ibu minta semua siap untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita simpan dulu buku-buku, rapikan dulu buku, tulis di dalam tas. Dan Ibu minta semua berdiri, ambil sikap berdoa. Ayo. Kita berdiri, siap untuk berdoa. Ya, Ibu minta pimpin kita doa penutup ya. Bapa dan Putra dan Kudus Amin. Engkau Israel Tuhan Tuhan dunia aku, terangilah lindungilah bimbinglah dan rahmatlah kami. Bapa dan Putra dan Kudus Amin. Baikkan anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Harap apa yang kita sudah pelajari diingat ya, dipelajari lagi di rumah ya, supaya lebih paham. Nanti ada soal ujian nanti bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih.